Welcome di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang integral tak tentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Nah, integral tentu ini berarti dibatasin ya dari berapa sampai berapa. Oke, langsung aja kita lihat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya videonya. Oke, nah kita lihat. Ini integral tentu atau yang kita kenal dengan definite integral. Ini adalah suatu diturunkan ya dari suatu indefinite integral. Jadi kalau misalnya dipilih dua nilai x, misalnya A dan B, di mana A itu lebih kecil dari B ya. Dan nilai-nilai itu akan disubstitusikan pada sisi kanan persamaan. Kemudian kita akan cari selisihnya nanti. Maka dihasilkan nanti FB ditambah C dikurang dengan FA ditambah C. Oke, kalau dibuat hasilnya seperti ini, tinggal C-nya hilang, langsung aja FB dikurang dengan FA. Nah, ini akan memberikan sebuah angka unik ya, yang nggak tergantung sama X maupun C. Nah, ini angka inilah yang disebut dengan definite integral fx terhadap cx pada interval A sampai B. Di mana A itu merupakan yang kita kenal nanti adalah batas bawah integrasi, dan B itu adalah batas atasnya. Oke, nah untuk menunjukkan batas-batas integrasi, tanda integral dimodifikasi menjadi sebuah penemuan definite integral. Nah, dilambangkannya bentuknya seperti berikut ya. Integral dari A sampai B dari fx dx itulah fx dengan dilambangkan berarti batas bawahnya adalah A sampai dengan B ya. Nah, ini sama dengan tadi adalah FB dikurang dengan FA. Oke, nah jadi pertama kali kita tentukan dulu indefinitive integralnya ya. Namun kita nggak perlu lagi cari si C-nya itu. Nah, ada beberapa aturan di dalam integral tentu ini ya. Yang pertama integral dari A sampai B dari fx dx itulah fx dengan batas bawah A sampai B, batas atasnya B ya. Itulah FB dikurang FA. Nah, di mana A itu lebih kecil dari B. Contoh, integral dari 4, integral batas ya, 2 sampai 4 dari X pangkat 3. Oke, integral dari X pangkat 3 itu berarti adalah 1/4 X pangkat, hasilnya adalah 1/4 X pangkat 4. Nah, ini kita tinggal buatkan dengan batasnya adalah 42 ya, atau 24. Oke, berarti ini adalah 1/4 X pangkat 4 dengan mulai dari 2 ya sampai dengan 4. Berarti ini kita tinggal substitusikan X-nya dengan batas atas dulu ya. Tadi FB dulu dikurang FA. Berarti adalah 1/4. Oke, dikali dengan, boleh kita tuliskan langsung aja begini. Berarti 4/4 dikurang dengan 2/4. Jadi kalau kita hitung hasilnya inilah 1/4. Ini kalau kita buatkan dalam pangkat, perkalian pangkat ya, berarti boleh aja 4/2 ditambah 2/2 dikali dengan 4/2 dikurang 2/2. Nah, 1/4 ini hasilnya 4/2 itu 16, 20 lah ya. Ini sisa 5. 16 dikurang 4 berarti 12, maka hasilnya adalah 60. Nah, ini adalah suatu hasil konstanta yang unik ya. Jadi langsung ketemu hasilnya. Tentu hasilnya. Oke. Nah, gimana dengan integral 0 sampai 1 dari 2e pangkat x? Nah, berarti langsung aja hasilnya integral dari 2e pangkat x itulah ya 2e pangkat x. Karena integral dari 2e pangkat x itu adalah tadi adalah e pangkat x. Maka 2e pangkat x itu adalah 2 kali e pangkat x ditambah dengan integral dari x berarti adalah setengah x kuadrat. Ini dengan batas adalah 0,1 ya. Nah, ini langsung aja kita masukkan, berarti kita gantikan e-nya adalah 1. E pangkat x berarti hasilnya adalah 2. E pangkat 1 berarti adalah 2e dikurang setengah kali 1 kuadrat, setengah lah berarti ya. Dikurang dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berarti 2 kali e pangkat 0. E pangkat 0 berarti adalah 1 ya. Berarti 2. Oke, ini dalam kurung. Dikurang dengan 0 berarti. Maka dapat hasilnya adalah 2e dikurang min setengah dikurang dengan 2 berarti adalah minus 5/2.
Maka dapat hasilnya ini ya, 2E dikurang dengan 5/2. Dengan E itu adalah bilangan Euler. Oke. Nah, yang berikutnya, aturan integral yang kedua, kalau batasnya sama, berarti kalau batasnya sama, nah misalnya ini kan integral dari A sampai A, ya langsung aja FA dikurang FA sama dengan 0 ya. Nah, contoh ini, integral 2 sampai 2 dari X pangkat 3, tetap aja adalah 0. Oke, aturan yang ketiga, integral dari A sampai B dari fx dx adalah min dari integral A sampai B sampai A dari fx dx. Nah, jadi perhatikan waktu batasnya diputar lah ya, maka hasilnya adalah negatifnya. Oke, integral dari 4 2 dari X pangkat 3 itu sama dengan minus integral dari 24 X pangkat 3. Oke, tadi 24 X pangkat 3 itu hasilnya adalah 60 ya. Kalau kita cari di sini yang ini dong, berarti ini tadi sudah kita cari hasilnya adalah 60. Nah, bagaimana dengan ini? Oke, kita akan lihat ya. Berarti integral sama juga tadi ya. Integral berarti langsung aja hasilnya 1/4 X pangkat 4 dengan batas 24. Jadi hasilnya berarti 1/4 kali, nah ini 2/4 dikurang dengan 4/4 sama lah ya. Hasilnya nanti adalah jadi negatif. Ini hasilnya adalah, yuk kita lanjut aja langsung, 1/4 dikali, berarti adalah 2/2 dikurang dengan 4/2 dikali dengan 2/2 ditambah dengan 4/2. Oke, ini tadi adalah 20 ya, 20 berarti adalah 5. 2/2 itu 4 dikurang dengan 16, berarti adalah minus 12. Hasilnya adalah minus 60. Nah, sama ya, negatif dari 60. Oke. Oke, yang keempat adalah integral dari A sampai dengan B dari K kali fx itu sama aja, hasilnya adalah K-nya dikali konstantanya baru dikalikan integralnya. Oke, jadi kok integral dari 2 sampai 5 dari 2 sampai 4 dari 5x pangkat 3 itu sama dengan 5 kali integral dari x pangkat 3. Tadi kalau di sini ini berarti sama dengan hasilnya langsung aja 5 kali integral dari 2 sampai 4 dari x pangkat 3. Nah, ini tadi adalah 60. Oke, langsung hasilnya adalah 5 kali 60. Dapat hasilnya 300. Oke. Nah, aturan yang kelima, kalau misalnya integral dari A sampai B dari fx ditambah pun dikurang dari si gx ya, langsung aja satu diintegralkan. Integral dari A sampai B fx dx ditambah integral dari A sampai B gx dx. Oke, jadi kalau misalnya integral dari 2 sampai 4 dari x pangkat 3 ditambah 6x, itu langsung aja hasilnya adalah ini sama dengan integral dari 2 sampai 4 x pangkat 3 ditambah integral 2 sampai, ini dx ya, semua ini dx. 6x dx. Oke, ini tadi adalah 60 ditambah integralnya ini. Berarti hasilnya 6x dx berarti adalah 6 per, ini pangkat 2, 6 per 2 berarti ya. Jadi 3x pangkat 2 dari batas 2 sampai 4. Maka dapat hasilnya 60 ditambah, ini berarti 3 kali 4 pangkat 2, kita lihat dalam kurungnya, dikurang dengan 2 pangkat 2. Tadi hasilnya ini adalah 16 dikurang 4, 12 ya. Berarti adalah 60 ditambah dengan 36, dapat hasilnya 96. Oke. Ini berarti 4 pangkat 2, sorry saya cek ulang. Ini berarti 60 ya sebenarnya 6 pas ya. Oke, kalau misalnya bentuk seperti ini, integral dari A sampai B dari fx dx ditambah integral B sampai C dari fx dx, itu sama dengan langsung aja dari batas bawah sampai batas akhirnya. Karena ini adalah bersambung ya, B-nya. Oke, berarti integral A sampai C dari fx dx. Oke, lihat aja adalah batas atasnya ya. Kalau sama dengan batas atas yang pertama dengan yang kedua ini, maka bisa langsung kita buatkan A sampai C ya. Oke, contoh integral dari 2 sampai 4 dari x pangkat 3 dx ditambah integral 4 sampai 5 x pangkat 3 dx, itu sama aja hasilnya adalah integral dari 2 sampai 5 dari x pangkat 3 dx.
Nah, gimana kalau dengan seperti ini? Integral 1 sampai 2 dari X dikali X kuadrat dikurang 7 pangkat 5. Nah, tadi kita, saya akan ulang lagi ya. Ini adalah misalnya adalah U, maka DU-nya itu adalah 2X. Oke, setengah DU berarti sama dengan X. Ini 2X dx ya. X dx. Oke. X dx. Oke, ini adalah, sorry ini masih ada kurang soalnya, inilah integral dari sini X dx ya. Berarti boleh kita tuliskan ini tadi adalah, setengah dari U pangkat 5 DU. Berarti hasilnya ini adalah, setengah berarti setengah dikali berarti ini 6 berarti ya. U pangkat 6. U pangkat 6 ditambah dengan, nggak pakai C karena ada batasnya ya. Oke, ini bisa juga kita buatkan, kalau misalnya adalah X-nya 1, maka U-nya berapa? Boleh kita gantikan dengan di sini, atau boleh kita balikkan dulu ke fungsi awal, baru kita buat batasnya, boleh. Atau dari sini, U itu kan sama dengan X kuadrat dikurang dengan 7. Oke, sedangkan X-nya di sini adalah 1. Ya, maka U-nya berapa pada saat X1? Untuk X sama dengan 1, maka U adalah 1 kuadrat dikurang 7. Berarti sama dengan minus 6. Untuk X-nya sama dengan 2, maka U sama dengan 2 kuadrat dikurang 7. Berarti sama dengan minus 3. Jadi langsung aja kita buatkan di sini. Berarti integralnya dengan batas berarti adalah minus 6, minus 3. Ya. Oke, langsung aja berarti setengah kali 1/6. Kita buatkan 1/6 dikali 1/6 dikali. Berarti minus 3 pangkat 6 dikurang dengan minus 6 pangkat 6. Oke, dapat hasilnya adalah 1/12 dikali langsung aja di sini. Berarti kita bisa buatkan minus 3 pangkat 3 ya. Ditambah ini jadi perkalian kuadrat ya. Minus 3 pangkat 3 ditambah dengan minus 6 pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan minus 3 pangkat 3 dikurang dengan minus 3 pangkat 3. Oke, minus 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1/12 dikali ya. Minus 3 pangkat 3 berarti adalah minus 27. Oke, sedangkan minus 6 pangkat 3 itu adalah minus 216. Dikurang minus 216. Dikali dengan, ini berarti adalah minus 27 ditambah dengan minus 216. Oke, ini berarti adalah minus 216. Maka dapat hasilnya adalah minus 243 ya. Oke, 1/12 dikali minus 243 dikali dengan minus 243. Maka kita bisa dapat hasilnya. Oke, sorry ini ditambah ya. Yang ini ditambah. Jadi hasilnya adalah nanti 216 ditambah dengan minus 27 ya. Itu hasilnya adalah 189. Nah, ini hasilnya adalah 189. Nah, nanti dapat hasilnya adalah 45.927/12. Atau boleh kita tuliskan 15.309/4. Oke, itu hasilnya ya. Nah, demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya dan mengikutinya ya. Thank you.